Batam TV, inspirasi Kepri. Anemia merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat dialami oleh semua kelompok. Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi anemia pada anak usia 5 hingga 14 tahun sebesar 26,8% dan pada usia 15 sampai 24 tahun sebesar 32%. Hal ini berarti sekitar 3 dari 10 anak di Indonesia menderita anemia. Selain memberikan tablet tambah darah, pemerintah terus melakukan upaya agar kondisi tersebut dapat teratasi. Salah satunya adalah gerakan aksi bergizi, yaitu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan melakukan aktivitas fisik dengan senam bersama. Dilanjutkan dengan edukasi minum tablet tambah darah menggunakan pendekatan komunikasi antar pribadi atau KAP, serta minum tablet tambah darah secara bersama di lokasi kegiatan. Berikut ini kita saksikan bersama gerakan aksi bergizi di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang bersama Gubernur Kepulauan Riau Bapak Haji Amsar Ahmad SEMM. Baru siapa, Pak? Ini Jumat ini. Assalamualaikum kata pembuka. Dengan bismillah kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang disampaikan kepada Bapak Ibu hadirin undangan sekalian dalam acara Gerakan Nasional Aksi Bergizi di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih. Dan luar biasa sekali pada hari ini, teman-teman dari SMA Negeri 1 Tanjung Pinang sudah menyambut dengan luar biasa kehadiran Gubernur Kepulauan Riau dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Riau. SMA Negeri 1 Tanjung Pinang memang keren.
kelas 12 masih belum ada suaranya Pak Gubernur. Ya, kita ulang sekali lagi ya. Dari Cikini ke Pasar Senen, dari Gondang Dia ke Bekasi, SMA Negeri 1 Tanjung Pinang memang keren. Sekolah hebat pencetak generasi berprestasi. Ini sekolah kebanggaan kita. Bu Dewi dulu sekolahnya di sini, Bu. SMA Negeri 1 ada alumni, ini dia generasi berprestasi ya, hadir hari ini di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Baik Bapak Ibu hadirin dengan sekalian yang berbahagia serta para pelajar SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, mengawali acara pada hari ini sebagai wujud cinta terhadap tanah air. Mari bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk acara pada hari ini, mari bersama kita memanjatkan doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Memimpin doa, kami menjemput kepada Bapak Jaya Putra. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda yang kami sayangi, mengawali acara ini marilah bersama-sama kita membacakan doa bagi yang beragama Islam. Mari kami awali dengan Ummul Kitab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ika Rabbil Izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berharap doa dijawab oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang berbahagia, bersama kita simak laporan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau kepada Bapak Muhammad Bisri, SKM MKes. Disilahkan. Pertama kali kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita bisa hadir di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara kegiatan gerakan nasional aksi bergizi tingkat provinsi Kepulauan Riau. Tak lupa mari kita panjatkan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan aksi bergizi ini merupakan jenis kegiatan yang akan kita lakukan secara berkala dan terus menerus untuk memberikan kesadaran kepada generasi kita akan pentingnya mempunyai gizi yang baik, badan yang sehat untuk mencegah risiko-risiko kesehatan di masa datang, terutama untuk menyelamatkan generasi ke depan, yaitu terkait dengan masalah stunting. Dapat kami jelaskan sejenak Bapak Ibu bahwa angka anemia di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebanyak 14,5% yang terjadi pada anak-anak SMA. Ini kalau kita bisa menurunkan anemia ini menjadi serendah-rendahnya, maka bisa dipastikan angka stunting juga ke depan juga akan semakin rendah. Kegiatan aksi bergizi saat ini di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang diikuti oleh 500 siswi putri yang mendapatkan pemeriksaan hemoglobin dan konsumsi tablet darah dan akan diberikan setiap 1 minggu sekali, dan 303 siswa putra
yang akan mendapatkan kegiatan screening kesehatan. Bapak Gubernur dan hadirin yang berbahagia, kegiatan ini tadi pagi diawali dengan kegiatan senam sehat, sarapan sehat bersama, serta peningkatan literasi kesehatan melalui talkshow dengan mengangkat tema edukasi aksi bergizi gaya hidup remaja sehat sehingga dapat meningkatkan pengetahuan peserta terkait perilaku hidup yang harus diterapkan remaja agar menjadi remaja yang sehat, cerdas, dan bebas anemia. Kepada Bapak Gubernur dan hadirin yang kami muliakan, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini ke depan masih terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Kami berharap gerakan aksi bergizi dapat meningkatkan kualitas generasi dan bisa kita lakukan secara konsisten kepada semua generasi muda terutama anak-anak SMA dan SMK kita. Ranting diikat di pinggir kali agar terhindar dari stunting. Konsumsi tablet tambah darah seminggu sekali. Batang nangka putih sejari, rebah ke tanah di ujung senja. Cantik nian remaja kepri, sehat, cerdas, bebas anemia. Terakhir saya ini membuat salam, Nanti salam saya bilang begini. Siapa kita? SMA 1, yes, 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 pasti bisa. Siapa kita? SMA 1, yes, 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 pasti bisa. Aku kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan, Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang telah menjadikan SMA Negeri 1 Tanjung Pinang sebagai tempat pencanangan Gerakan Nasional Aksi Bergizi, di mana gerakan ini akan diberikan kepada seluruh remaja putri, bukan hanya di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, tapi di seluruh Provinsi Kepulauan Riau. Ada pertanyaan pada saat ada gerakan bergizi ini Pak, datang ke saya, katanya begini pertanyaannya, Pak, jadi sekarang anak-anak dikasih makanan bergizi ya Pak? Ya iyalah. Terus sekolah tiap hari menyediakan makanan? Iya. Jadi Bapak selalu menyediakan? Iya, di kantin. Bayar sendiri. Jadi dikiranya makanan bergizi itu sarapan yang harus disediakan oleh sekolah setiap hari. Saya bilang itu tanggung jawab orang tua, saya bilang itu. Terima kasih juga kepada Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Puskesmas Tanjung Pinang yang senantiasa rutin melakukan pemeriksaan kesehatan di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Karena kadang-kadang begini Pak Gub, ada yang bilang begini, SMA kan sudah di bawah provinsi, kenapa kami harus ngurusin SMA? Jadi memangnya ada puskesmas provinsi. Jadi kewilayahan itu tetap ada. Jadi mentang-mentang sudah di bawah provinsi berarti tidak ada lagi komunikasi dengan Dinas Kesehatan Kota, Dinas Kesehatan puskesmas Tanjung Pinang. Alhamdulillah Dinas Kesehatan Kota ya dan Puskesmas Tanjung Pinang rutin melakukan pemeriksaan kesehatan di SMA 1 Tanjung Pinang, termasuk juga membina kantin sehat, membina sekolah sehat dan UKS tentunya. Nah, ini semua tentu harapannya agar siswa-siswi kami senantiasa dalam kesehatan dan bugar. Saat ini kami mempunyai murid sejumlah 1.627 dengan jumlah tenaga pengajar 78 dan tata usaha 21. Nah tadi dipakai untuk senam, ternyata lapangannya nggak muat. Memang tidak bisa rentang tangan karena memang 1.627 itu membutuhkan lapangan yang lebih luas lagi. Kami sudah mengadakan syukuran, tinggal penandatanganan prasasti. Kami mohon berkenan Pak Gubernur nanti untuk meresmikan secara resmi bahwa penggunaan masjid dan ruang kelas baru dengan penandatanganan prasasti. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Pak Gubernur, memberikan motivasi yang luar biasa buat anak-anak kami. Sukses untuk Pak Gubernur, sehat selalu dan mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan berkahnya.
Demikian dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Desa. Biasa Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, gagah tampan, manis pun ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, Bapak Dr. Imam Syafi'i SPD MSI. Buat Bapak Kepala Sekolah, buah berangan, buah kedondong, tepuk tangan dong. Beserta Bapak Ibu Majelis Guru, tata usaha, penjaga sekolah, dan semua yang ngurusin sekolah yang saya hormati. Hadir bersama kita Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepri, sekaligus Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Kepri, Ibu Dr. Hajah Dewi Kumalasari Ansar MPD, mantan pacar saya ini. Komisi 4 itu bidangnya bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat. Jadi memang Ibu Dewi ini di DPRD bertanggung jawab penuh untuk 3 hal itu. 30 tahun saya menikah sama Bu Dewi lebih kurang. Baru kali ini Bu Dewi pakai sepatu oranye, tengok warnanya. Nanti ada pantunnya, tenang saja. Langsung aja saya pantunkan ya. Pergi ke pasar di hari Sabtu, beli sepatu berwarna oranye. Senang bertemu Kepala Sekolah dan Majelis Guru di SMA Negeri 1. Bapak guru, ibu gurunya gemuk-gemuk, bapak gurunya keren-keren. Nah, Rumah Sakit Tanjung Uban, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, tahun ini kita bangun di situ juga rumah sakit jiwa. Gede sekali. Bukan doakan orang Kepri banyak sakit jiwa, tidak. Tapi selama ini kalau orang sakit jiwa kita terpaksa kirim ke Pekanbaru. Keluarganya susah mau lihat, ongkos pesawat mahal, sewa hotel apa di sana mahal. Jadi kita bangun di Bintan, gede. Lahannya ada 10 hektar. Tuh Pak Asep, mudah-mudahan Pak Asep jangan pula nanti jadi pasien di situ. Insya Allah tidak. Ya Pak Asep. Hadir Kepala Biro Umum Provinsi Kepri, ini Pak Abdullah Esos MH. Ini orang serasa. Saya lupa ada senior saya Pak Haji Sultan Muhammad Isa. Ini termasuk guru spiritual saya. Pengawas Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, Bapak Samsul Bahri. Mana Pak Samsul? Masih ada pengawas yang lain? Bapak siapa namanya? Pak Zulkifli, pengawas juga. OSLB, tolong Pak Zulkifli berdiri juga. Sebenarnya tugas yang lebih berat Pak Zul, karena SLB yang diawasi. Gampang, luar biasa, pahalanya lebih besar. Tapi Pak Samsul dapat berkah, rumahnya di jalan bandara yang baru. Jadi dia pun sudah buat restoran di situ. Anak-anak SMA 1 jangan lupa kalau nilainya mau bagus makanlah di sana ya. Para pengurus OSIS SMA Negeri 1 Tanjung Pinang yang saya banggakan, calon-calon pemimpin besar di Kepri ke depan. Anak-anak Bapak sekalian, para siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanjung Pinang yang Bapak banggakan dan rindukan semua. Pintar-pintar semua, kreatif semua. Tadi nyambut luar biasa hebatnya, ya.
badannya juga keren-keren, tinggi-tinggi, besar-besar ya. Kita dulu kecil makannya jambu batu, makannya jambu monyet ya, makanya badannya kayak gini lah jadi. Tapi anak-anak semua mesti sehat, bergizi dan hebat ke depan. Teman-teman media, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, puji dan syukur marilah senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan ucapan kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beriring salam mari pula kita hadiahkan ke hadapan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini ada pengurus PKK juga provinsi hadir. Bapak ingin suaranya lebih semangat, lebih keras. Mana suaranya siswa-siswi SMA 1? Saya kiri dulu. Mana suaranya siswa-siswi SMA Negeri 1? Segala mau apa pokoknya suaranya. Sekali lagi, mana suaranya siswa-siswi SMA 1? Nah, jangan kalah ini yang cowok. Kalau kalah kalian nanti digelar anu pula itu ya. Nah, pria bertulang lunak nanti. Mana suaranya siswa SMA Negeri 1? Mana suaranya siswa SMA 1? Bedanya ini suara kuntilanak, ini suara kuntilanak. Ya, tapi dua-duanya hebat semuanya. Pagi hari ini Bapak hadir bersama teman-teman dari Pemprov Kepri, kemudian teman-teman lainnya, para guru dan kepala sekolah semua, tidak lain karena rasa cinta dan kasih dan sayang kepada anak-anak Bapak semua, siswa-siswi. Kenapa Bapak berkeliling selalu menyediakan waktu untuk datang ke sekolah-sekolah SMK, SMA maupun SLB? Karena jawabannya hanya satu. Kalian semua adalah masa depan Kepri. Ya. Masa depan Kepri ini ditentukan oleh anak-anak Bapak hari ini. Negeri Indonesia ini ditentukan oleh generasi-generasi muda, remaja-remaja, putra-putri seumur anak-anak Bapak semua. Makanya kalian semua mesti menjadi anak-anak yang sehat, kuat, dan cerdas. Satu bait pantun, boleh nggak? Jauh. Biasa pantun tuh apa? Sautnya? Jangan cakep-cakep tuh di Jawa. Di Melayu apa? Lawe ya. Kalau Bapak baca satu bait, jawab semangat lawe. Kalau pantunnya tak sesuai, tak lawe. Ya. Pantunnya begini. Lagu berjudul Alamat Palsu. Siapa penyanyinya tuh? Ayu Ting Ting. Kalau lagu itu hafal, kalau sholawat tak hafal. Lagu berjudul Alamat Palsu dinyanyikan oleh si Ayu Ting Ting. Senang bertemu siswa-siswi SMA Negeri 1. Anaknya pintar dan cerdas dan zero stunting. Tak ada yang stunting di sini. Ya, orang stunting pasti tubuhnya pendek. Tapi orang pendek belum tentu stunting. Contohnya Pak Abdullah itu. Coba Pak Abdullah berdiri. Nah, itu orang pendek tapi tidak stunting. Nah, pintar jadi kepala biro. Ini urusannya mulai dari orang hidup sampai orang meninggal. Bidang umum. Nah, baik anak-anak Bapak sekalian, maka pemerintah menyadari itu sungguh-sungguh. Kata Bapak Presiden, tahun 2030 kita berada pada puncak-puncaknya bonus demografi. Hari ini lebih dari 60% Indonesia itu kalau kita baca piramid penduduknya, lebih 60% itu berada pada umur produktif. Umur produktif itu umur dari 15 tahun sampai 64 tahun. Tapi sebagian besar berada pada umur-umur remaja seperti anak-anak Bapak semua. Maka semua remaja, putra-putri, terutama putri juga,
harus dijamin kesehatannya dari waktu ke waktu. Salah satu problem besar kita hari ini adalah penyakit anemia. Penyakit anemia adalah penyakit kekurangan darah. Orang yang sakit kekurangan darah biasanya mudah mengantuk. Mana ada yang ngantuk nggak jam-jam begini? Itu yang di sana baru habis ngantuk tuh. Mudah anak-anak semua. Pemerintah harus mengatasi persoalan itu. Tadi Pak Bisri sampaikan, Pak Kadis Kesehatan, di Kepri ini angka anemia kita mencapai 14,5%. Kalau di Indonesia dari beberapa data lebih dari 32%. Artinya dari 10 anak ada 3-4 anak yang mengidap anemia. Terutama remaja putri. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan biaya dan uang yang tidak sedikit. Bayangkan anak-anakku sekalian, seluruh Indonesia tiap minggu pemerintah mengeluarkan uang membeli tablet tambah darah. Kita bagikan semua ke sekolah-sekolah dengan bantuan Bapak Kepala Sekolah dan para guru, mengedukasi anak-anak Bapak semua. Maka Bapak minta buat kita semua, tablet tambah darah itu harus anak-anakku makan setiap minggu, terutama remaja putri, supaya kebugarannya bagus, sehat, selain juga makan makanan bergizi yang lain. Protein hewani, boleh makan ikan, makan telur. Di dalam satu telur itu ada 1 ekor ayam itu. Jadi kalau makan telur anak-anak berarti makan kepala ayam sampai kaki-kaki ayam. Tak perlu ke tukang bakso ceker di sana. Ya. Kemudian juga boleh makan protein nabati seperti tahu, tempe dan makanan-makanan bergizi lainnya. Ditambah semangat untuk berolahraga dan belajar. Bapak yakin semua nanti menjadi anak-anak yang cerdas. Apalagi dilahirkan di SMA Negeri 1 ini. SMA tertua rasanya di kota Tanjung Pinang ini. Dan SMA ini sudah melahirkan orang-orang hebat tidak sedikit. Maka ke depan ada yang dari sini nanti jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati, macam-macam nanti jabatannya hebat-hebat. Tapi syaratnya mesti sehat. Jadi dokter-dokter yang wanita, jadi wali kota perempuan seperti Bu Suryatati di masa lalu, ya. Nah, semua itu bisa anak-anak Bapak raih asalkan sehat dan kuat dan rajin belajar. Sekali lagi, tidak ada sukses itu tanpa pengorbanan. Tidak ada keberhasilan itu tanpa kesungguhan. Tidak ada kehebatan itu tanpa semangat dan doa. Karena apapun kekuatan yang kita miliki, kehebatan yang kita miliki, semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju? Nah, maka anak-anak Bapak mesti sehat. Sekarang Bapak mau panggil satu anak yang kalau ada yang duta genre, Bapak mau beliau kasih penjelasan singkat buat teman-temannya yang lain, ya. Apa sih perlunya kita menggunakan tablet tambah darah itu? Siapa namanya tadi? Alensia sini, sini. Nanti anak-anak tak usah takut, Bapak ada kuis 50 amplop, isinya 100.000 masing-masing. Ya, nanti ada kuis nyanyi, kuis pengetahuan, kuis sholawat, macam-macam. Pak Guru ada juga nanti kuisnya. Tenang aja. Nah, ini Bapak yang genre ini Bapak kasih hadiah dulu 200.000 rupiah. Ya, coba cerita sama teman-temannya, ya. Kenapa sih kita tuh perlu mengantisipasi stunting, perlu tablet tambah darah? Nah, anak Bapak kan sebagai duta genre dan apa lagi tadi? Duta pemuda. Tinggalnya di mana?
Oh, Batu Lima atas. Orang tuanya kerja? Wira swasta. Oh, alhamdulillah. Suaranya yang keras. Assalamualaikum dulu, terus ceritain sedikit. 5 menit tak apa-apa, 7 menit, 8 menit boleh. Supaya teman-temannya sadar bahwa mereka ini adalah masa depan negara ini. Mereka ini adalah masa depan Kepri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Memang cantik baju kebaya dipakai Darel di kala malam. Tanda beragama dan berbudaya, ucapkan salam pengawal kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas sama. Ini ciri-ciri bukan stunting. Terus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir pada kegiatan aksi bergizi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Marsatia Haleza Mawa. Sekarang saya duduk di bangku kelas 12 dan tahun 2023 saya diamanahkan untuk menjadi Duta Genre tingkat provinsi Kepulauan Riau yang akan melaju di tingkat nasional pada tahun 2024. Sebentar, uangnya disimpan dulu. Baik, langsung saja saya akan bercerita nih ke teman-teman semua tentang gimana sih TTD itu, gimana sih anemia dan kaitannya apa sih dengan stunting yang menjadi isu nasional yang perlu kita cegah dari sekarang sedini mungkin, seawal mungkin, dan mulai dari diri kita sendiri dan orang lain di sekitar kita. Nah, teman-teman dan adik-adik semua, perlu kita ketahui bahwasanya di Indonesia sendiri pada tahun 2045 nanti itu akan masuk ke bonus demografi di mana usia produktif itu lebih tinggi daripada usia-usia Bapak Ibu yang menginjak di angka lansia. Maka dari itu kemungkinan besar untuk kita dapat menyukseskan negara Indonesia, mengembangkan bangsa Indonesia itu akan lebih tinggi lagi. Dan salah satu caranya untuk dapat menggencarkan hal tersebut adalah dengan menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, di sini di Indonesia banyak sekali masalah-masalah remaja, baik itu stunting, baik itu pernikahan dini, baik itu adanya penyakit anemia, kemudian ada juga penggunaan nafzat, dan itu semua saling berkaitan satu sama lain. Kita di sini berbicara tentang anemia, stunting, dan tablet tambah darah, kaitannya apa sih? Nah, dari remaja, dari SMP, kita tuh digencarin kan buat minum TTD, buat olahraga, kemudian mengenal apa itu anemia. Dan di dalam tablet tambah darah itu banyak sekali siswa-siswi ataupun remaja putri, khususnya rematri, yang menyepelekan hal tersebut karena dianggap ini biasa aja, ini program pemerintah. Tapi pada nyatanya program TTD ini digencarkan oleh pemerintah untuk menjaga stamina kita sebagai rematri yang akan mengandung di kemudian hari. Ya, TTD itu jelaskan tuh. TTD apa? Nah, TTD itu adalah singkatan dari tablet tambah darah. Sesuai dengan namanya, tablet tambah darah tentunya akan menambahkan potensi atau asam folat, ada juga zat besi yang ada di dalam tubuh kita. Jadi lewat TTD itu asupan gizi tersebut terserap dengan baik. Nah, untuk minum TTD-nya itu pun kita juga tidak boleh sembarangan. Kalau ada rematri yang bilang minum TTD itu bikin mual, minum TTD itu bikin pusing atau bikin ngantuk. Nah, memang ada efek seperti itu. Tetapi kita bisa memperkecil efek tersebut dengan cara makan terlebih dahulu sebelum minum TTD. Kita nggak boleh makan obat mah, kita nggak boleh minum kopi atau teh atau susu ketika kita minum TTD. Boleh, tapi kita harus memberi jangka waktu yang cukup panjang setelah minum TTD tersebut. Jadi tidak apa-apa dan tidak akan memberikan efek yang parah. Dan ini sangat dianjurkan bagi remaja putri, apalagi kita sedang berada di masa menstruasi di mana darah kita tuh dikeluarkan setiap bulannya dengan jumlah yang cukup banyak. Jadi dengan adanya TTD ini kita bisa tetap menjaga kesehatan tubuh kita, terutama untuk menghindari penyakit anemia ini yang ternyata sebagian besar remaja putri khususnya itu mengidap penyakit tersebut. Jadi khususnya teman-teman dari remaja putri di SMA 1 Tanjung Pinang harus bisa nih menjadi pelopor di Provinsi Kepulauan Riau di Indonesia supaya kita tetap terus gencar menghargai program pemerintah, karena program pemerintah itu hadir untuk kebaikan kita, untuk masa depan kita. Jadi secara tidak langsung
dengan kita mengonsumsi tablet tambah darah, kita bisa mencegah anemia, kita juga bisa memperkecil angka stunting ketika kita sudah mengandung di kemudian hari. Kenapa? Karena pada ibu yang mengandung itu diperlukan gizi yang sangat baik. Kenapa? Karena gizi yang mereka berikan itu tidak hanya untuk diri mereka sendiri, melainkan untuk bayi yang dikandungnya nanti. Jadi sama-sama harus dijaga dari sekarang, karena kalau kita mulainya nanti udah terlambat. Jadi dari sekarang, dari sedini mungkin itu sudah harus diperhatikan pola makan, pola tidur, kemudian aktivitas fisik kita, kemudian dan salah satunya adalah dengan mengonsumsi tablet tambah darah yang rutin, baik itu seminggu sekali, 3 hari sekali. Nah, itu sesuai kebutuhan kita masing-masing. Jadi teman-teman adik-adik di sini yang harus mengenal lebih jauh lagi diri kita, karena diri kita yang paling tahu tentang kita itu seperti apa. Baik, Bapak Ibu mohon izin, saya mau ajak teman-teman adik-adik dan Bapak Ibu di sini untuk salam genre dulu, Pak. Baik, ketika saya bilang salam genre, jawabannya salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria, dikelar bersama menuju remaja yang sehat cemerlang. Pergi pasar di akhir pekan, tidak lupa membeli gelang. Acara makan tablet tambah darah kita selenggarakan, lahirkan generasi Kepri yang gemilang. Terima kasih Bapak Ibu. Ke rumah Bapak jumpa Ibu ya, nanti dikasih hadiah baju PKK. Makasih ya. Hanya baju PKK aja ya Pak ya. Wah, luar biasa ya. Nah, ini anak-anak dari Pak Kepala Dinas sudah, Pak Kepala Sekolah sudah, Bapak juga sudah, teman kalian yang luar biasa prestasinya sudah. Maka siapa lagi yang mau ngasih tahu anak-anak kira-kira? Nah, kalau tidak karena kesadaran kalian semua bahwa kesehatan itu penting untuk masa depan, ya, maka jangan lupa program TTD ini harus dilaksanakan. Uang yang diberikan untuk tablet ini adalah uang rakyat Indonesia, hasil pajak masyarakat Indonesia. Kalau anak-anak yang sudah diberikan disia-siakan, maka kita mensia-siakan itu semua. Maka semua sepakat akan secara rutin remaja putri makan tablet tambah darah ini. Sepakat? Hanya 3 orang dari 1000 orang. Bapak tanya sekali lagi, sepakat? Nah, gitu. Yang laki-laki tak perlu sepakat karena perempuan yang dikasih tablet. Yang laki-laki tetap jaga kesehatan ya, supaya keren-keren semua. Ya, nah tadi ada 2 lagi rupanya. Hindari perkawinan dini dan jauhkan kebiasaan nafza, ya, obat-obat psikotropika itu. Jangan sampai kita dekati. Insya Allah anak-anak Bapak semua sukses. Siapa tahu anak SMA 1 nanti ada yang jadi menteri, tahu-tahu ada yang jadi presiden. Semua itu bisa terjadi, ya, karena perjalanan hidup kita ini sesuai dengan impian dan cita-cita kita, tapi Allah yang menentukan nanti, ya. Maka insya Allah. Nah, baik anak-anak Bapak sekalian, tadi Pak Kepala Sekolah sudah sampaikan, ya, kita sudah bersama membangun beberapa lokal dan fasilitas lain itu senilai 1.324 juta rupiah, ya, untuk SMA Negeri 1. Nanti kita akan terus lanjutkan supaya SMA ini mencukupi sesuai dengan kebutuhannya. Saya tidak tahu bisa atau tidak, kita sedang mempelajari juga kemungkinan merger SMA Negeri 1 ini dengan SMA Negeri 3. Nanti gurunya kita aduk bersama supaya ini semuanya jadi SMA 1, supaya cukup nanti lokal belajarnya, ya. Tapi berita baik buat Pak Kepala Sekolah dan Ibu Guru, ya, di dalam RKPD kita sudah menyiapkan anggaran tambahan untuk insentif para guru yang ASN untuk SMA, SMK, SLB. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah juga kita berikan namanya principal allowance, tambahan tunjangan untuk kepala sekolah dan wakil kepala sekolah.
Nanti dibahas di DPRD, tugas Ibu Dewi nanti untuk menjaganya. Hari ini saya sama Bu Dewi ini lengkap. Saya alumni SMA 2, Ibu Dewi alumni SMA 1. Jadi tak ada beda antara SMA 1 dan SMA 2. Waktu saya sekolah SMA 2 itu baru-baru. Masih banyak juga guru SMA 1 yang ngajar SMA 2. Jadi guru SMA 1 guru saya juga. Kepala sekolah SMA 1 hari ini kepala sekolah saya juga. Guru SMA 2 dan kepala sekolah SMA 2 guru saya juga. Jadi semua adalah kepala-kepala sekolah milik Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Guru-guru bersama Gubernur Kepulauan Riau ya. Yang penting tujuannya anak-anak pintar, hebat, dan cerdas. Bantuan-bantuan untuk transportasi sekolah, baik di darat maupun yang tinggal di laut juga sudah kita berikan melalui sekolah-sekolah walaupun jumlahnya masih terbatas. Dan beberapa siswa-siswi yang kurang mampu kita juga membebaskan dari SPP, uang SPP. Karena sekolah yang tahu kita serahkan melalui sekolah. Pelan-pelan mudah-mudahan ke depan lebih baik. Tahun lalu anggaran pendidikan di Kepri ini itu lebih dari 900 miliar rupiah. Tahun ini hampir 1,1 triliun rupiah tahun depan 2024. Tahun ini 900 miliar rupiah lebih. Memang kita memberikan perhatian itu sungguh-sungguh karena pendidikan adalah penentu masa depan. Kata Nelson Mandela itu, seorang tokoh anti apartheid dan juga pernah jadi sekjen PBB, ya. Presiden Afrika Selatan mengatakan, jika Anda ingin merubah dunia ini, maka kuncinya adalah pendidikan harus Anda majukan. Maka di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 23 2014, ada 6 tugas pokok yang wajib dilaksanakan oleh daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Ya, di antaranya 2 adalah tugas mandatori namanya. Tugas yang paling penting. Pertama adalah bidang pendidikan. Kita wajib menganggarkan itu minimal 20% anggaran pendidikan. Mudah-mudahan tahun 2024 ini bisa 22-23% kita anggarkan di APBD provinsi. Yang kedua bidang kesehatan, minimal 10% dari APBD kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, bidang-bidang yang lainnya tidak dalam bentuk mandatori, kecuali pendidikan dan kesehatan. Karena pendidikan dan kesehatan ibarat 2 sisi mata uang yang tidak bisa kita pisahkan. Saling membutuhkan satu dengan lainnya. Orang pintar tapi tak sehat percuma. Betul tak? Ada kemarin orang kaya yang terkaya, 10 terkaya di dunia, pakai kursi roda tersandar di rumah sakit, dia hambur-hamburkan uang. Waktu itu dia lempar bahkan uangnya. Bagi dia uang tidak ada nilainya di saat dia tidak sehat. Betul tak? Maka anak-anak semua mesti sehat. Ya, orang sehat juga tapi bodoh Bapak Ibu juga membebani negara, itu pasti. Maka kita semua mesti cerdas dan sehat. Makanya anak-anak sekalian ikuti ya. Makan itu tablet tambah darahnya ya. Mau kan? Nah tadi udah diajarkan sama temannya, makan dulu baru makan itu. Ya, ikuti aturannya. Insya Allah Bapak Ibu guru juga sudah ngerti itu. Untung Bapak Ibu guru di sini tak ada yang stunting, badannya gemuk-gemuk semua, sehat-sehat. Nah anak-anak Bapak, saya kira itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Insya Allah Kepri ke depan akan terus menjadi provinsi terbaik di negeri tercinta. Apa buktinya kita terbaik? Angka indeks pembangunan manusia Kepri ini sekarang berada di angka 76,46 poin. 79,46 poin. Kita terbaik ketiga di Indonesia setelah DKI, Yogyakarta, kemudian Kepri, baru provinsi-provinsi yang lain. Angka indeks pembangunan manusia itu, ingat nih yang Bapak sampaikan nanti untuk bahan kuis ini. Angka indeks pembangunan manusia itu ditentukan oleh indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan kemampuan daya beli masyarakat. Maka kita bersyukur pertumbuhan ekonomi kita
Di triwulan pertama kemarin tembus ke angka 6,51%. Kita urutan keempat dari 38 provinsi di Indonesia. Maka ekonomi ini harus tersebar ke semua masyarakat supaya Kepri lebih maju. Setuju kalau Kepri maju? Setuju kalau anak-anak semua sukses? Maka makan tablet tambah darah bagi yang putri, bagi semuanya belajar sungguh-sungguh, ya, jaga waktu belajar. Hari ini adalah penentu bagi anak-anak semua. Siapa yang malas ke depan pasti akan menyesal nanti di kemudian hari. Siapa yang pintar, bahasa Inggrisnya bagus, matematikanya bagus, semua bagus, mudah nanti ke depan untuk berkompetisi di berbagai lapangan-lapangan pekerjaan yang tersedia. Karena Kepri ini akan terus maju dan berkembang nanti insya Allah. Demikian mungkin dari Bapak, dan kita lanjutkan dengan kuis. Setuju? Tak ada yang setuju mau kuis? Kuisnya itu ada 50 amplop, ya. Satu amplop 100.000 rupiah. Kalau nanti banyak yang maju dan kurang, Bapak tambah lagi dengan yang masih ada sisa di kocek ini. Tapi Bapak sekarang Bapak panggil kira-kira 15 orang. Silakan, siapa yang berani ke depan? Oke, 15 orang silakan maju ke depan langsung. Oh, percobaan. Mana yang fotoin? Suruh cepat datang. Oke. Sekarang Bapak tanya yang kedua. Siapa nama Menteri Pendidikan? Itu tahu pendidikan ya? Siapa? Yang tadi siapa setelah ini tadi? Ini siapa? Iya. Pak Nadiem Makarim. Ya, Pak Nadiem Makarim, betul. Oke, Terima kasih. Apa Pak Ki Hajar Dewantara, betul juga. Cuma tokoh pendidikan ya? Tokoh pendidikan Indonesia. Oke. Sekarang Bapak tanya. Mohon maaf, nanti kita bertemu lagi pada waktu dan gelombang yang belum dapat kita pastikan. Kita akan resmikan masjid. Mudah-mudahan ini menjadi tempat pembinaan anak-anak kita semuanya, ya. Untuk senantiasa menjadi anak-anak yang sukses, pintar, cerdas, di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hitung 1, 2, 3. Ya, untuk ruang kelas baru. Baik, tangan Pak Gubernur. Akhirnya di SMA 1 saya ketemu dengan teman SD saya sejak taman 95, baru ketemu lagi hari ini Ibu. Ibu Siti Hajar ya. Kalau saya Oke, sudah. Oke, berangkat ya. Ini tablet tambah darah TTD. Ya, kalau Pak Ansar ini juga TTD tambah tayang Dewi. Baik, siap ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, 1, 2, 3. Silakan diminum. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, gerakan aksi bergizi sudah diawali dengan ya, tanda minum tablet tambah darah pada hari ini. Baik, sudah, terima kasih. Dan silakan kembali ke tempat kepada para siswa remaja putri. Dan saya mohon kepada Ibu untuk tetap berada di tempat. Berikutnya kami menjemput juga untuk narasumber. Kita ingin memastikan pesan mengenai kesehatan, terutama gizi, stunting, makanan sehat langsung kepada yang berkepentingan. Siapakah tujuan kita anak-anak sekolah? Jadi anak-anak ini langsung paham. Di samping kita juga melakukan kepada para orang tua ini, para guru, tokoh masyarakat. Tapi yang kita inginkan, kita ingin memastikan anak-anak sekolah ini memang paham apa sih makanan yang sehat untuk dia, perilaku apa yang mereka harus lakukan untuk ke depan menjadi generasi yang produktif dan sehat itu. Itu yang kita ingin memastikan. Jangan-jangan kita selama ini yakin sudah melakukan sosialisasi banyak, tapi anak-anak nggak nyampe. Nah sekarang kita balik, jadi polanya dari bawah, kita langsung tengah-tengah nih, langsung ke yang bersangkutan, ke sasaran, kemudian ke masyarakat juga tetap kita lakukan untuk memberikan dukungan, sifatnya begitu. Oh, memang itu anak remaja putri itu, kenapa dia perlu penambah darah? Karena mereka kan menstruasi, maka risikonya kekurangan darah. Kalau orang kekurangan darah, dia akan kena namanya anemi kan. Nah kalau anemi, kemudian dia menikah,
apalagi hamil masih anemi, bisa dipastikan anaknya pasti akan stunting. Dan ibu ini, anak ini pasti akan sakit-sakitan, produktivitasnya akan rendah, sakit-sakitan. Berarti segala macam penyakit bisa masuk. Nah, makanya nanti di yang harus kita cegah adalah tahun 2030 itu kan bonus demografi. Tapi kalau anak remaja sekarang ini tidak sehat, jadinya malah petaka. Memang sementara ini di kota besar dulu, sesuai dengan waktu dan penganggaran ya. Sementara ini kita di Tanjung Pinang, di Batam, di Karimun. Tapi tahun depan insya Allah di seluruh kabupaten kota akan kita gerakkan. Tapi bukan berarti mereka nggak bergerak, mereka bergerak. Cuma kita akan membuat acara seperti ini, kita akan kerjakan lebih baik di kabupaten kota yang lain. Ya, 14,5% itu kepri ya, kalau nasional masih di atas itu. Sangat efektif. Jadi kan sebelumnya aja, tanpa kita melakukan kegiatan seperti ini, aneminya kita 14, tahun sebelum kemarin itu 16, udah turun ya. Dengan mereka ini disiplin mengkonsumsi tablet tambah darah, anemi mestinya hilang. Mestinya hilang, walaupun, mohon maaf nih misalnya badannya ini kecil, tapi kalau dia minum tablet darah, aneminya akan hilang. Nah, dia akan sehat gitu lah, nggak akan istilahnya giat. Karena orang kurang darah itu kan lemes. Kalau dia darah tidak anemi, dia akan giat, tidak malas-malesan. Harapan kita ini akan selalu melekat nih. Depan, memang generasi kan selalu bertumbuh. Maka kenapa kita harus melakukan pendidikan itu terus-menerus ya. Tapi mereka ke depan akan menjadi generasi yang siap secara mental, sudah mempraktekkan sendiri, sudah merasakan manfaatnya, dan akan menularkan ke keluarga, ke generasi. Nah, generasi mereka berikutnya itulah yang kita harapkan tidak stunting, sehat, pertumbuhannya bagus, dan cerdas. Ini yang kita harapkan. Itu namanya generasi emas 2045, dimulai tahun 2030 ini. Ya, saya kira saya sudah beberapa kabupaten kota ya, seperti di Bintan, ya, di Batam, dan kalau keliling ke sekolah-sekolah memberikan dukungan, dorongan kepada mereka, termasuk menitipkan pesan-pesan ini juga kita laksanakan. Nanti secara khusus dalam acara-acara lain seperti sosialisasi pemilu kan nanti akan kita laksanakan dalam jumlah yang besar ya, di tiap kabupaten kota untuk anak-anak SMA, para pemilih pemula kita akan titipkan juga program ini sekalian. Nah, mudah-mudahan karena sekarang sudah eranya digital, maka dengan pola-pola digitalisasi, edukasi seperti ini bisa menyebar luas lah ke semua sekolah. Terutama kita tugaskan nanti, saya akan surati resmi ya kepala-kepala sekolah, supaya sekolah bisa mengundang masing-masing, baik puskesmas, baik yang lain, bisa untuk melaksanakan sosialisasi seperti ini. Saya kira ini perlu gerakan masif lah ya, supaya apa yang menjadi program pemerintah ini bisa terlaksana dengan baik. Saya kira kan kalau seperti tadi kita memberikan peluang anak kita yang duta genre menyampaikan kisi-kisi tentang ini kan, saya kira teman-teman yang lain mungkin lebih respon gitu ya. Dan selain daripada kita kepala daerah dengan pola-pola yang dilakukan sambung rasa seperti ini, dan saya kira cukup efektif lah ya. Dan yang perlu kita dorong, sadarkan anak-anak bahwa ya mereka yang menentukan masa depan mereka, dan mereka penentu masa depan negeri ini. Maka kita tidak boleh bosan-bosannya gitu untuk terus memberikan bimbingan kepada mereka. Ya pemirsa, itu tadi rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan melakukan aktivitas fisik dengan senam bersama, dilanjutkan dengan edukasi minum tablet tambah darah menggunakan pendekatan komunikasi antar pribadi, serta minum tablet tambah darah secara bersama di lokasi kegiatan. Saya Tara Gustina dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.